warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi bertanya Pak Ustaz. Lebih. Apa itu penyakit ain? Oh iya, Apakah Masya penyakit Allah. ain itu adalah penyakit hati? Bagaimana cara menanganinya? Benar. Bagaimana munculnya penyakit ain ini? Benar, Mungkin itu Masya Allah. saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kita jawab langsung. Oke, benar. Penyakit ain itu penyakit yang sangat bahaya. Jadi kalau disebutin tuh kata baginda Rasul, seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka penyakit ain yang bakalan mendahului takdir. Kenapa bahaya? Jadi kadangnya tiba-tiba tuh mati lampu. Kadang-kadang HP nggak hidup-hidup, padahal nggak pernah ini. Kadang-kadang ada orang tiba-tiba nggak sakit apa-apa, mati langsung. Hati-hati, penyakit ain namanya. Bagaimana modelnya? Kata baginda Rasul itu dijelasin. Di antara penyebabnya itu orang kadang menjadi kena penyakit ain, di antaranya cara kita untuk menjaganya gitu ya. Kalau mau nyanjung orang, jangan lupa bilang Masya Allah. Masya Allah, cakepnya ya. Itu gagah nanti ngene doang. Jangan. Hati-hati. Kenapa? Yang kena penyakit ain itu yang kita anggap begitu. Misalnya Pulunggu punya anak, Masya Allah, soleh, gituin. Jangankan, siapa tahu kan, dan nggak ada orang yang bilang anaknya jelek, pasti bilang anaknya paling cakep. Kalau bilang begitu, tunjukkan, bilang Masya Allah. Masya Allah, gagahna, Masya Allah. Itu supaya apa? Salah satu cara kita untuk menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari penyakit ain tersebut. Bahaya banget. Apakah itu juga termasuk penyakit hati kira-kira? Oh, ternyata kalau kita lihat-lihat nggak disebut itu penyakit hati, tetapi dia sangat bahaya banget. Dan cara untuk menanggulanginya seperti yang tadi, kalau mau nyanjung orang, Masya Allah. Saya lupa, ada doanya yang kita amalin. Lagu lupa aku. Tentu ini apa lagu lupa. Orang kita manusia kan. Lupa. Mudah-mudahan nanti kalau saya ingat, nanti saya SMS beliau yang bakalan kabari Pulunggu doa itu. Itu dari baginda Rasul. Nah, jadi penyakit ain itu benar penyakit yang mungkin tidak bisa dideteksi sama alat secanggih apapun. Tapi kadang-kadang mati, kadang-kadang sakit, kadang-kadang itu langsung-langsungan. To the point begitu. Nah, makanya kadang penyakit ain itu datang dari orang yang demen sama kita, tetapi salah cara mengungkapkan kedemenannya. Seperti yang tadi, jadi dia sanjung tapi nggak ada ucapan Masya Allah Tabarakallahnya. Nah, makanya oleh karena itu tuh kalau ada yang begitu tuh, kalau nyanjung orang bilang Masya Allah tuh, Masya Allah gininya, Masya Allah gitu-gitulah, dikit-dikit ya. Bukan kita sok soleh, enggak, tapi emang begitu diajarin. Nah, gitu kurang lebih. Berarti penyakit ain itu Ustaz, artinya tidak hanya terjadi karena ada orang yang tidak suka terhadap kita, tetapi juga orang yang justru terlalu suka sama kita, tapi cara itu yang beda gitu. Iya, gimana Mas Yan? Sambut. Mungkin ada dari kawan-kawan yang lain yang bertanya, silakan, tidak apa-apa. Intan, silakan. Belum bertanya. Belum. Silakan, Dokter Puji. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih tentang penyakit ain, Ustaz, yang tadi dijelaskan sama Pak Ustaz, itu apabila mungkin kita pernah kena penyakit ain ini seperti apa namanya yang kita bisa lihat gitu. Gimana kita tahu gitu kalau kita ini sering kena penyakit ain, dan amalan-amalannya mungkin nanti Pak Ustaz. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Sekalian, mungkin Bu Yani. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya mungkin tentang sholatnya. Kalau kita perempuan, alangkah baiknya sholat berjamaah di rumah, sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid. Tetapi kalau misalnya rumah kita dekat masjid, terus di saat waktu sholat itu kita dengar imamnya itu bacaannya semuanya dan sebagainya, apakah boleh kita itu mengikuti imam itu dengan niatan kita sholat berjamaah dari rumah? Apakah boleh seperti itu atau kita harus ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah? Terima kasih. Siap, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama dari Bunda dulu ya. Yang kedua. Jadi bagaimana kira-kira? Sebetulnya di sini ada dua yang kita garis bawahin. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang perempuan sholat berjamaah di masjid? Apakah bagaimana kira-kira? Nah, memang kalau kita lihat hadisnya, ini ada dua hadis dalam kitab Fatawan Nisa karangan Syekh Ali Jum'ah. Itu mufti Mesir. Jadi udah, tapi mufti yang kemarin gitu ya, nggak sekarang. Ada dua riwayat. Memang riwayat yang satu mengatakan apa kata baginda Rasul? Sholat yang paling afdol bagi perempuan sholat di dalam kamarnya, yang gak ada yang mengetahui dia kecuali ia ya doakan darah dengan lain. Maksudnya dia sugul. Ini dalam riwayat ini. Tapi ada riwayat yang satu mengatakan apa katanya? La tamna'u, jangan larang siapa? Perempuan muslim yang pengen untuk ke masjid, jangan dilarang. Kok kalau kita lihat kayaknya kontradiktif nih. Yang satu nyuruh yang di rumah tuh paling cakep, yang satu jangan dilarang kalau pengen. Kira-kira gimana pandangan para ulama? Oh, ternyata dilihat. Benar. Kalau dulu nih, jadi orang kalau ke masjid tuh jauh, perjalanan ke masjid itu berbahaya, bakalan diganggu sama Quraisy, bakalan diganggu oleh binatang buas. Makanya perempuan disuruh udah di masjid aja pada waktu itu. Tetapi kemudian, nah berarti yang dilihat itu ada fitnah, ada berbahaya, ada yang lebih bahaya daripada sholat jamaahnya. Itu kenapa kemudian dilarang pada saat itu. Makanya kaidah mengatakan apa katanya? Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu kadang ada, kadang tidak ada. Nah, kapan? Tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya seperti itu udah salat di rumah aja. Tetapi kan di zaman kita beda. Di zaman kita insya Allah ke masjid aman, ke masjid nggak ada fitnah. Kecuali misalnya kalau ke masjid selepu dengan mama melet nyita di Bali tau, bare bahaya bare di rumah. Kalau ada fitnah yang macam-macam. Kenapa? Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan masa ke pasar aja boleh dengan ina masa nang masjid ndek kanggo. Itulah, tapi ini kan perbedaan pendapat para ulama. Nah, artinya apa? Dari sini kita ketahui kalau aman silakan ke masjid. Kalau nggak aman perjalanan di rumah aja nggak apa-apa. Lalu sekarang bagaimana hukumnya? Kita pengen sholat di masjid, rumah kita dekat dengan masjid. Kita pengen sholat di masjid berjamaah. Karena mau tidak mau yang namanya dekat masjid kan kita dengar tuh suara speakernya sampai rumah. Apakah boleh kemudian kita ngikutin imam di rumah, imamnya di masjid? Bolehkah apa tidak? Memang ada syurutul imamah harana, syarat-syarat ampun sah sholat kita jadi makmum. Satu di antaranya apa? Dia nyambung tempat kita yang sholat sama masjidnya. Amun nende aja, dah. Nah, lalu kan rata-rata nggak ada orang nyambung rumahnya sama masjid. Anak masjid bisa mendak. Kalau begitu nggak apa-apa dong. Orang tawaf, misalnya kita lihat di TV di Makkah, milu tawaf di jurun ku TV ini dah. Tapi nggak mungkin. Tapi gitulah kurang lebih ya. Nah, jadi emang terjadi perbedaan pendapat ulama tentang hal yang apa tuh? Salat perempuan di masjid. Nah, ala kulli hal kita lihat keadaan kita lah. Karena memang mohon maaf ya, memang kalau di sana kan mohon maaf ya di Arab Saudi gitu ya,
Gua tuh kalau ngelihat laki-laki nena baju jenggot doang syahwatan. Apalagi kita ide si jenang-jenang singas-singas, hati-hati. Makanya itu kalau di sana kan nggak boleh kan perempuan keluar sendirian karena nanti mudaratnya banyak gitu. Nah, kok beda kalau di sini, ya kan? Nah, jadi insyaallah seperti yang tadi lah kurang lebih. Nah, berikutnya penyakit ain itu kira-kira tandanya apa? Penyakit ain itu benar. Kemudian kira-kira ada nggak amalan-amalan yang supaya kita dijaga sama Allah dari penyakit tersebut? Penyakit ain itu seperti yang tadi, memang dia penyakit yang seperti kita katakan tiba-tiba, tiba-tiba. Jadi kalau bahasa kitabnya mufajaah, mufajaah itu datang tiba-tiba, nggak diundang langsung datang aja. Kadang semangat kita nggak pokoknya bagus, tiba-tiba narangan ngumbe. Hati-hati. Lalu apa kita amalin? Satu yang kita amalin doa yang itu lagu si lupa aku ini. Mudah-mudahan saya ingat nanti ya. Saya udah saya hafal kementak lagu aran jadi kita manusia sampai dosa karena. Kedua, jangan lupa baca ayat kursi setiap selesai sholat. Kenapa? Kata baginda Rasul tuh yang baca ayat kursi subuh dijaga sama Allah Ta'ala sampai zuhur. Yang baca dari zuhur dijaga sampai asar. Yang baca asar dijaga sampai maghrib. Yang baca maghrib dijaga sampai isya. Yang baca isya dijaga sampai subuh. Makanya kadang imam kita kalau sholat dia nggak lupa baca ayat kursi. Kenapa? Keutamaannya sangat luar biasa. Tapi sampai habis. Jangan ayat kursi denia ada di sana di rumah itu begitu. Yang kita tuh sela, saudara tuh sela, ngeri Amina kaget. Amina tahu kan ayat kursi ini napal. Ayat kursi nggak sampai berhari. Dia nggak hafal. Kita tuh sela. Jadi jangan begitu. Sampai habis. Allahu la ilaha illa huwa sampai selesai. Nah, begitu kurang lebihnya. Nanti insyaallah ketika saya ingat kita tulisin doanya insyaallah ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada berkah manfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan barakan hasanan ma'suma. Allahumma yassir 'alaina kulla 'asir fa taysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma la man la yahtaju ila al-bayan wat tafsir hajatuna katsir wa anta 'alimun biha wa khabir. Iqdi hawaijana ya 'alim ya qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma waffiq wa hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.